Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Raja Naga tidak berusaha menyembunyikan kehadirannya ketika dia kembali ke alam Dewa Naga. Oleh karena itu, setiap Dewa Naga langsung disadarkan akan keberadaannya. Yang mulia, Anda akhirnya kembali. Wilayah ilahi utara lebih kuat dari yang kita bayangkan. Wilayah ilahi timur hancur total. Alam surga abadi dibantai. Alam dewa bulan dihancurkan. Alam kerajaan Brahma tunduk pada iblis untuk melindungi diri mereka sendiri. Yunce sekarang sekuat kaisar dewa. Ras iblis memiliki 3 monster tua dan menakutkan. 2 kaisar dewa kerajaan Brahma yang dianggap telah meninggal, Qianye Wugu dan Qianye Bingzu telah muncul kembali dan memihak ras iblis. Kami sekarang mendapat konfirmasi bahwa kerajaan Brahma Monarch menyembunyikan segel kehidupan dan kematian primordial, dan mereka telah menemukan cara untuk menggunakannya. Alam Laut Selatan hancur dalam 1 hari. Wilayah ilahi selatan sangat ketakutan sehingga Laut Dalam, Suanyuan, dan Mikro Ungu semuanya menyerah kepada ras iblis tanpa melawan. Abu terbunuh. Kakak terluka oleh Ratu Iblis dan masih dalam masa pemulihan. Yang mulia, penghancur merah tua, terlalu malu untuk bertemu dengan Anda. Semua wilayah-wilayah ilahi barat siap berperang. Kami hanya membutuhkan perintah dan kepemimpinan Anda sekarang, Yang mulia. Transmisi suara 8 Dewa Naga memasuki telinganya secara berurutan. Dia bisa mendengar kegembiraan, penyesalan mereka, kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas sekali betapa seriusnya situasi ini. Namun Raja Naga tidak memberi mereka balasan. Ekspresinya dan bahkan matanya tidak berubah sedikit pun. Dia perlahan dan tanpa suara berjalan menuju tujuan tertentu. Dia adalah penguasa tertinggi dunia saat ini, namun dia berjingkat seolah-olah dia takut mengganggu sesuatu, atau seseorang. Lama kemudian, dia berhenti. Sebuah penghalang drakonik yang mengisolasi aura, cahaya, suara, dan lainnya berdiri di depannya. Makhluk hidup manapun yang berada dalam jarak 500 km dari penghalang akan segera dilanda rasa teror. Mereka tidak akan berani mengambil satu langkah pun ke depan. Itu karena penghalang itu dipasang oleh dirinya sendiri. Aura drakonik yang beredar di penghalang itu adalah auranya sendiri. Tidak hanya itu, dia telah menyuntikkan sejumlah kecil jiwanya ke dalam penghalang. Jika seseorang mencoba menerobos penghalang, dia akan segera diperingatkan kecuali dia berada di alam dewa awal mutlak. Namun, dia yakin tidak ada seorang pun yang berhasil menyentuh penghalang itu. Ada banyak pembunuh naga di dunia ini, tapi tidak ada yang cukup bodoh untuk memprovokasi Raja Naga sendiri. Akibatnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dunia di dalam penghalang tersebut. Raja Naga mengangkat tangannya dengan tenang, dan celah setinggi sekitar 3,5 meter muncul di depannya. Dia menghembuskan napas sekali dan melangkah masuk. Kesenjangan itu menghilang begitu dia melangkah melewatinya, sehingga tidak ada seorang pun kesempatan untuk mengintipnya. Raja Naga berdiri di tempatnya dan menatap cahaya putih di depannya untuk waktu yang sangat lama. Cahaya itu milik penghalang tanah terlarang samsara, penghalang yang telah ada selama lebih dari 200.000 tahun. Itu tenang, murni, tanpa cacat dan abadi. Kekuatan yang digunakan untuk membangunnya adalah sebuah kelas di atas segalanya, namun itu tidak mengintimidasi sedikit pun. Faktanya, air ini membersihkan pikiran dan jiwa seperti air paling murni di seluruh alam semesta. Namun hal itu tidak lagi terjadi. Hanya beberapa tahun telah berlalu sejak hari itu, namun ia menjadi lemah, rapuh, dan hampir tidak ada.
Penghalang itu sekarang sangat tipis sehingga tampak seperti gumpalan yang bisa hilang kapan saja. 1 jam kemudian, Long Bai akhirnya melangkah maju. Lingkungan sekitar juga telah berubah total. Unsur-unsurnya tidak lagi lembut, udara tidak lagi terasa segar, angin tidak lagi terasa nyaman, dan tanah tidak lagi berbau memabukkan. Awan yang biasanya bermain-main di rerumputan telah hilang sama sekali. Kicau burung dan kupu-kupu yang menari tidak terlihat lagi, dan bahkan bunga roh dan tanaman yang menutupi tanah telah layu. Tanah terlarang samsara hanyalah sebuah tempat di mana sumur samsara berada. Sejak awal, ini bukanlah negeri dongeng. Kehadiran Sensilah yang mengubahnya menjadi negeri dongeng. Sekarang setelah dia pergi, yang tersisa hanyalah taman yang layu dengan cepat, dan sebuah sumur yang telah mati selamanya. Selama 200.000 tahun terakhir ini, hanya dengan sekali melihat Sensi saja sudah cukup baginya untuk dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan yang tak terhingga. Tampaknya tidak ada yang tidak dapat diatasi baginya selama dia ada. Sekarang dia tidak melakukannya. Tidak lagi, mungkin selamanya. Dengar, Long Bai, jika sesuatu terjadi pada Sier, aku akan melepaskan cahayanya, berubah menjadi iblis, dan membuatmu menderita melalui setiap siksaan yang ada di dunia. Aku akan menumpahkan darahmu dan menyebarkan abumu ke setiap sudut alam dewa ini, sehingga kamu akan diinjak oleh setiap makhluk hidup di dunia untuk selama-lamanya. Long Bai mengangkat kepalanya dengan mata tertutup rapat. Otot-otot wajahnya jelas menggeliat kesakitan. Setiap hari tanpa henti, kutukan Sensi yang penuh air mata dan penuh kebencian akan bergema di pikiran dan jiwanya jutaan kali. Cara dia memandangnya terasa seperti pedang paling kejam dan paling beracun di dunia yang mencungkil jantungnya lagi, dan lagi, tanpa akhir. Beberapa waktu kemudian yang tidak diketahui, dia akhirnya tiba di pusat tanah terlarang samsara, bekas rumah Sensi. Rumah bambu yang pernah ia tinggali telah runtuh menjadi lantai bambu mati. Tiba-tiba, dia mengambil beberapa gumpalan energi roh murni. Dia melirik ke samping dan melihat segumpal tanaman roh yang masih hidup bergoyang mengikuti angin. Bunga-bunga roh ini adalah eksistensi terendah di dunia kecil ini, namun mereka telah menarik perhatiannya seperti Sensi sendiri. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia melangkah menuju semak-semak hingga tiba-tiba dia kehilangan kekuatan di kakinya dan tersandung ke tanah. Lutut yang tidak pernah ditekuk kepada siapapun meremukkan beberapa bunga dan dedaunan dan tenggelam ke dalam tanah lunak. Di tengah semak bunga ada genangan darah kering. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari itu, namun mereka masih mengeluarkan aura cahaya samar. Untuk sesaat, aura milik Sensi dan Sensi sendiri memenuhi setiap sudut jiwanya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya ke arah noda darah, jari-jarinya gemetar dan berayun tak terkendali. Tepat sebelum dia hendak melakukan kontak, dia tiba-tiba menarik tangannya dan membungkuk seperti ikan sekarat yang dilempar ke kolam kering. Dia menghirup aroma itu seolah hidupnya bergantung padanya. Tak seorang pun akan percaya bahwa Raja Naga, penguasa kata yang tak tertandingi, akan mampu melakukan tindakan yang begitu buruk, dan bahkan menjijikkan kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lama kemudian, dia tiba-tiba menghentikan napasnya yang gila dan menjatuhkan diri ke satu sisi tubuhnya. Dia meringkuk seperti udang dan mengangkat tangan kanannya yang menggigil. Ini adalah lengan yang melukai Sensi tahun itu. Sebuah hubungan yang bertahan selama 300.000 tahun, dan sebuah mimpi yang bertahan selama lebih dari 200.000 tahun, hilang dalam sekejap. Ada Sensi, dan kemudian, tidak ada lagi. Di mana kamu, Ratu Naga, di mana kamu? Aku tahu, kamu masih hidup,
Tapi kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Aku akan menjanjikan apapun padamu, jika kamu kembali. Aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan anakmu, aku akan membesarkannya seperti putriku sendiri, aku akan menjadikannya calon penguasa ras naga jika itu keinginanmu. Jika kamu kembali, matanya kosong, dan dia tidak berhenti bergumam pada dirinya sendiri. Darah mengucur dari mulutnya, namun dia tidak menyadarinya sama sekali. Lengan ini, dia menatap lengan kanannya dengan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai kebencian dan kebencian yang sangat besar. Aku akan memotongnya karena menyakitimu, untuk saat ini, aku masih membutuhkannya untuk sesuatu. Aku membutuhkannya, untuk membunuh Yunche. Ketika nama itu keluar dari mulutnya, matanya menajam seperti jarum, dan niat membunuhnya tumbuh begitu besar hingga hampir terasa nyata. Tak seorang pun, layak, Ratu Nagaku, dan hewan itu, berani, menodainya. Dia harus mati, dia harus mati. Aku akan mencabik-cabiknya, menghancurkan tubuhnya, menggilingnya menjadi debu, dan menyebarkan abunya ke seluruh dunia. Tulangnya terdengar patah saat dia mengepalkan tinjunya. Raja Naga membenci Yunche sama seperti Yunche membencinya. Long Bai adalah variabel yang ingin dihindari Qiwu Yao sebisa mungkin ketika mereka melancarkan serangan pertama mereka ke wilayah ilahi timur, tapi Yunche Master Iblis berharap Long Bai muncul sehingga dia bisa mengorbankan asal-usul ilahinya dan mencabik-cabiknya bersama Dewa Abu sesegera mungkin. Hal sebaliknya juga terjadi. Faktanya, kegilaan Long Bai bahkan mungkin lebih besar daripada kegilaan Yunche. Ada bayangan gelap yang berada di dalam matanya, tapi itu bukan ras iblis wilayah utara, tapi Yunche. Api berbisa menyala di dalam bayangan itu. Dia telah menunggu Yunche muncul kembali selama ini. Dia tahu bahwa anak itu pada akhirnya akan kembali. Namun, kembalinya dia jauh lebih cepat dari perkiraannya. Hanya dalam 4 tahun, anak laki-laki itu telah menjadi sekuat kaisar dewa dan menguasai seluruh wilayah ilahi utara. Bahkan dia harus mengakui bahwa kemajuannya sangat menakutkan, kelam, dan mengesankan. Tidak peduli betapa mengesankannya dia tidak akan pernah layak menjadi ratu naganya. Dia seharusnya tidak menodainya. Untuk membantai Yunche sesaat lebih cepat, penguasa tertinggi alam dewa terbakar dengan kegilaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Kembali ke wilayah ilahi selatan, alam laut dalam 10 arah. Qiwu Yao tiba-tiba bangkit dan mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang salah? Qianye Yinger langsung bertanya. Qiwu Yao perlahan kembali ke tempat duduknya dan berkata, Raja Naga telah kembali. Oh, Qianye Yinger tampak terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia harus tinggal di alam dewa awal mutlak setidaknya selama 2 bulan lagi? Ini baru setengah bulan sejak deklarasimu. Itulah mengapa ada pepatah, tidak ada rencana yang selamat dari kontak pertama dengan musuh, jawab Qiwu Yao sambil terus mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, apakah kembalinya Long Bai yang terlalu dini menjadi alasan di balik kekhawatiranku. Dia adalah ancaman, tapi sepertinya itu tidak benar. Jiwa Kaisar Iblis nirwananya adalah eksistensi yang transenden sehingga terkadang memberinya perasaan bahaya supernatural. Jiwanya akan memperingatkannya akan bahaya bahkan sebelum krisis tiba. Itu sangat berbeda dari Divine Stainless Soul milik Sui Meiyin. Ini kabar baik, bukan? Qianye Yinger menjawab, Yunche ingin sekali membantai Long Bai dengan tangannya sendiri. Secara strategis, kami telah kehilangan kesempatan terbaik untuk menghancurkan alam Dewa Naga saat Raja Naga tiada. Namun, Yunche hanya akan melihat ini sebagai hal yang baik.
Lagi pula dia akan keluar dalam 4 hari. Jika ada, waktu ini tepat sekali. Ciu Yao tetap diam seperti kematian. Kamu terlihat khawatir. Qianye Yinger memandangnya. Memang benar bahwa kendali alam Dewa Naga atas wilayah ilahi barat akan meningkat pesat dengan kembalinya Raja Naga, tapi jika Yun Ce membunuhnya maka kendali itu akan hilang dengan cepat, atau bahkan lebih cepat. Kami sudah mempertimbangkan semua ini, jadi apa yang kamu khawatirkan? Itu pertanyaan yang bagus. Ciu Yao menyipitkan matanya menjadi setengah celah. Apa yang aku khawatirkan? Izinkan saya mengubah pertanyaan saya sedikit. Skenario seperti apa yang diperlukan untuk membuat kita lengah? Gumam Ciu Yao sambil mengetukkan jarinya ke bibirnya. Huff. Qianye Yinger mendengus dengan nada menghina. Satu-satunya hal yang dapat mengejutkan kita sekarang adalah jika Long Bai muncul dengan kekuatan penuh dari alam Dewa Naga saat ini. Qianye Yinger jelas bercanda, tapi Ciu Yao langsung memucat seperti hantu. Yun Ce saat ini berada di dalam alam ilahi surga abadi, dan perlu 4 hari lagi sebelum dia kembali ke sana. Jika alam Dewa Naga benar-benar menyerang mereka dengan kekuatan penuh wilayah ilahi barat saat dia pergi, mereka pasti berada dalam bahaya besar. Secara spiritual, ketidakhadiran Yun Ce selama invasi akan menurunkan moral orang-orang iblis secara drastis. Secara fisik, kekuatan bertarung mereka juga akan turun drastis tanpa bencana dan kemalangan. Terlebih lagi, alam Dewa Naga sendiri hampir tidak terkalahkan. Seluruh wilayah ilahi barat, itu sungguh mustahil. Lebih buruk lagi, Yun Ce secara khusus menginstruksikan mereka untuk tidak mengganggunya sampai dia keluar dari alam surga abadi. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan bola tersebut karena ada kemungkinan akan mengganggu stabilitasnya. Alam ilahi surga abadi adalah alam khusus dengan hukum ruang dan waktu tersendiri. Jika runtuh, distorsi ruang dan waktu dapat terjadi dan melenyapkan keberadaan Yun Ce dan Sui Meiyin. Dengan kata lain, bersembunyi bukanlah suatu pilihan. Reaksi Ciu Yao mengejutkan Qianye Yinger. Yang terakhir menyipitkan matanya sedikit dan berkata, apakah Anda benar-benar percaya hal itu bisa terjadi? Hah? Bahkan jika Long Bai mengeluarkan perintah untuk berbaris ke wilayah ilahi selatan sekarang. Dan dengan asumsi tidak ada penundaan yang terjadi selama ini, akan diperlukan setidaknya beberapa hari untuk memobilisasi kekuatan wilayah ilahi barat. Pada saat mereka akhirnya mencapai kita, 10 hari sudah berlalu. Ciu Yao membuka matanya dan berkata dengan serius, pukulan terburuk yang dunia berikan padamu biasanya datang dari hal yang tidak diketahui. Alam Dewa Naga tidak tahu bahwa kita memiliki tabut mendalam primordial. Demikian pula, suaranya turun lebih rendah. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui tentang alam Dewa Naga. Bagaimanapun juga, mereka adalah alam Dewa Naga. Alam terkuat, tertua, dan terhebat sepanjang sejarah alam dewa. Suara dan ekspresi Ciu Yao suram dan muram, yang segera menyebabkan Qianye Yinger mengangkat alis emasnya yang indah. Setelah mengenal Ciu Yao selama bertahun-tahun, dia samar-samar menyadari bahwa jiwa iblis nirwana milik Ciu Yao memiliki kemampuan firasat spiritual yang aneh dan unik. Oleh karena itu, Qianye Yinger tidak pernah menganggap enteng kegelisahannya. Setelah dia memikirkan masalah ini, Qianye Yinger berkata, jika skenario terburuk yang kita hipotesiskan benar-benar terjadi, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah alam Dewa Naga harus memiliki formasi dimensi besar dari alam Dewa Naga, kelas tertinggi, yang memungkinkanmu menyeberang ke wilayah dewa lain. Namun, saya belum pernah melihat formasi dimensi seperti itu yang tercatat dalam sejarah alam bintang manapun.
Aku sudah mengasimilasi sebagian besar kenangan yang ditinggalkan oleh semua kaisar Dewa Langit Brahma dan tidak ada hal seperti itu yang tercatat di sana. Sebaliknya, formasi dimensi yang sangat mirip dengan apa yang baru saja saya jelaskan memang muncul pada generasi ini. Itu adalah formasi dimensi besar yang diketahui seluruh alam semesta, yang dibangun oleh alam surga abadi dengan kerja sama dari dunia bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi bencana merah. Formasi dimensi yang menghubungkan alam dewa surga abadi ke batas dimensi kekacauan primal. Selain itu, fondasi dari formasi dimensi besar ini masih ada tanpa terluka di dalam alam dewa surga abadi dan dapat diaktifkan kembali selama seseorang menuangkan kekuatan yang cukup ke dalamnya, meskipun jumlah sumber daya yang perlu Anda konsumsi untuk satu kali perjalanan pulang pergi sudah cukup untuk membuat dunia raja bergejolak. Itu juga sebabnya mereka menggunakan kata-kata, mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan, ketika alam dewa surga abadi mulai membangun formasi dimensi ini. Qiu Yao tetap merenung dengan tenang, tapi dia mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan Qianye Yinger. Qianye Yinger melanjutkan, untuk menyelesaikan pembangunan formasi dimensi besar itu tepat waktu, alam dewa surga abadi telah meletakkan dasar lebih dari 1 dekade sebelumnya, dan mereka masih harus bergantung pada bantuan banyak kerajaan dan bintang atas ranah di tahap akhir proyek, hanya untuk menyelesaikannya. Selain itu, mereka hanya dapat menyelesaikannya dalam waktu tersebut karena alam dewa surga abadi memiliki artefak spasial terkuat di alam semesta, kuali kekosongan besar. Jika ada kerajaan lain yang melakukan tugas itu, mereka mungkin tidak akan bisa menyelesaikan proyek itu bahkan jika mereka diberi waktu 100 tahun. Dengan demikian, kata-kata ini telah membuktikan bahwa skenario terburuk yang dihipotesiskan tidak akan pernah terjadi. Qianye Yinger sampai pada kesimpulannya. Tapi bagaimana jika formasi dimensi sebesar itu sudah ada? Qiu Yao merenung pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Formasi dimensi yang memungkinkan seseorang untuk menyeberang dari alam Dewa Naga ke wilayah ilahi selatan tidak hanya berukuran sangat besar, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya juga akan sangat lama. Dengan demikian, getaran energi yang terpancar darinya selama konstruksi pasti akan menyebar ke ruang angkasa yang sangat luas, dan tidak mungkin peristiwa ini tidak tercatat dalam catatan sejarah atau catatan sejarah apapun. Qiu Yao kembali terdiam lama sebelum akhirnya dia mengangguk pelan dan berkata, alasanmu tidak salah. Tetap saja, kegelisahan di hatinya belum mereda sedikit pun. Namun, masalah ini terlalu serius untuk diabaikan, dan kita harus bertindak dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Bagaimanapun, Yun Ce akan pergi selama beberapa hari ke depan, dan kita harus waspada terhadap kemungkinan yang paling liar sekalipun. Mata Qiu Yao menjadi dingin saat dia mengeluarkan perintah. Hua Jin, panggil Chang Xitian. Tak lama kemudian, sosok Chang Xitian terlihat bergegas menuju mereka. Xitian menyapa Ratu Iblis. Apakah Ratu Iblis punya instruksi untukku? Chang Xitian menunjukkan rasa hormat yang sama kepada Qiu Yao seperti yang biasa dia tunjukkan kepada Yun Ce. Dewa Kaisar Xitian, di mana letak penghalang terkuat dan formasi pertahanan terkuat di alam laut dalam 10 arah? Qiu Yao bertanya langsung. Dunia bintang manapun akan memiliki penghalang pertahanan besarnya sendiri. Yang terkuat di antara mereka semua, dunia raja, tidak mengabaikan pentingnya penghalang ini sedikit pun. Sebaliknya, mereka menganggap masalah ini sangat penting dan setiap generasi akan berusaha memperkuat penghalang tersebut setidaknya sedikit. Karena mereka, yang terbiasa dengan bangga memandang rendah seluruh alam semesta, juga paling takut dengan gagasan kehancuran.
Alasan paling penting mengapa alam dewa surga abadi dan alam dewa laut selatan hancur dengan cepat adalah fakta bahwa musuh telah menyusup ke mereka, jadi bahkan mengaktifkan penghalang mereka tidak menghasilkan apa-apa. Chang Xitian memahami arti tersirat dari kata-katanya dan menjawab, penghalang utama dari alam laut dalam 10 arah saya tidak mencakup seluruh alam. Sebaliknya, mereka berfokus pada perlindungan wilayah ilahi laut dalam. Saat diaktifkan, hanya mereka yang memiliki darah dewa laut dalam yang dapat masuk dan keluar dari penghalang dengan bebas. Mereka yang tidak bisa keluar dari penghalang, tapi mereka tidak akan bisa memasukinya lagi. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyiapkannya untuk aktivasi? Qi Wuyao bertanya. Chang Xitian tidak membuang waktu untuk menanyakan pertanyaan yang tidak berguna. Sebaliknya, dia langsung menjawab, kami mengisi kembali pasokan listrik di penghalang kami setiap 3 tahun sekali dan kami selalu menjaga pasokan setidaknya 70%. Bahkan jika kita dihadapkan pada ancaman besar, cara tercepat yang bisa kita lakukan untuk mengaktifkan penghalang utama itu adalah waktu 30 napas. Bagus sekali, jawab Qi Wuyao. Kalau begitu aku ingin kamu segera mengisi daya penghalangmu ini hingga kapasitas maksimumnya dan menjaganya dalam kondisi yang dapat diaktifkan kapan saja. Saya ingin Anda menyelesaikan ini secepat mungkin. Jadi jangan berhemat pada sumber daya yang perlu digunakan. Alis Chang Xitian sedikit merosot, tapi dia segera menangkupkan tangannya dan menjawab, ya. Ratu Iblis bisa datang dan memeriksa sendiri penghalang itu setelah 12 jam berlalu. Kamu boleh pergi. Chang Xitian membungkuk pendek dan segera pergi untuk menjalankan tugasnya. Dia tidak mengatakan satu hal pun yang tidak perlu dan dia juga tidak menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Benar-benar antek yang bisa dipercaya, Qianye Yinger, yang selama ini dengan dingin menatap Chang Xitian, mengejek dengan jijik. Qi Wuyao menutup matanya dan menggunakan jarinya untuk menjepit ruang di antara matanya. Benang cahaya hitam mengalir di sepanjang rambut hitam panjangnya saat dia berkata dengan suara muram, selama periode waktu ini, aku harus memusatkan seluruh perhatianku pada pergerakan alam Dewa Naga, jadi aku akan berhenti berlari di tempat ini untukmu. Saya sudah mengirimkan transmisi suara kepada anak-anak saya, jadi mereka akan mematuhi perintah Anda untuk sementara waktu. Benarkah? Mata emas Qianye Yinger menyipit saat cahaya aneh bersinar di dalamnya. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil kesempatan ini untuk memerintahkan para penyihir itu menjadi mainan baru Tuan Iblis di ranjang? Qi Wuyao menghela nafas panjang dan lelah. Kurasa bisa melatihmu menjadi karakter seperti itu juga merupakan bakatnya. Qianye Yinger mendengus pelan. Dia hanyalah seekor binatang buas, yang hanya tahu bagaimana cara bertindak kasar dalam hal itu. Satu-satunya orang yang pernah memimpin saya adalah saya, tidak ada orang lain yang dapat memilih saya akan menjadi apa. Setelah dia selesai berbicara, Qianye Yinger berbalik dan pergi. Saat dia keluar dari aula, Qianye Yinger melihat ke langit. Dahulu airnya berwarna biru seperti air laut yang jernih, namun kini tertutup lapisan awan kusam yang tampak suram. Langit sudah menjadi gelap di ujung barat. Awan gelap bergolak di udara dan sepertinya badai besar akan melanda daratan. Alis Qianye Yinger tenggelam saat dia tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Dipsy Royal Hall. Saat dia melewati penghalang dan tiba di jantung aula, dia melihat mutiara surga abadi diam-diam bersinar dengan cahaya putih pekat. 3 leluhur Yama sedang duduk mengelilinginya dalam formasi segitiga dan masing-masing terletak sekitar 3 meter dari mutiara saat mereka menjaganya. Mereka tidak bergerak 1 inci pun sejak mereka memulai tugas mereka. Dengarkan,
kata Kianye Yinger kepada tiga leluhur Yama. Tuanmu akan meninggalkan mutiara surga abadi dalam waktu sekitar 4 hari. Sebelum hal itu terjadi, jangan biarkan diri Anda terganggu, apapun yang terjadi. Tugas Anda adalah melindungi mutiara surga abadi dan itu saja. Jangan terlibat dalam gangguan lain yang mungkin Anda rasakan. Ini adalah satu-satunya misimu yang paling penting, mengerti? Ya. Tolong jangan khawatir, Nyonya Qianying, kata tiga leluhur Yama serempak saat kepala mereka dengan patuh terangkat ke atas dan ke bawah. Sepasang mata emas menatap mutiara surga abadi untuk waktu yang lama sebelum Kianye Yinger akhirnya pergi. Tiga leluhur Yama saling bertukar pandang setelah itu. Pikiran yang sama memenuhi kepala mereka pada saat yang bersamaan. Itu sungguh sangat aneh. Dia sengaja datang ke sini untuk mengulangi pesanan yang sudah diberikan kepada kita sebelumnya. Apa dia mengira kami bertiga monster tua menjadi pelupa seiring bertambahnya usia? Di dalam alam ilahi surga abadi, di dalam dunia mutiara racun langit. Yah, Honger menguap keras saat dia dengan malas melakukan peregangan. Setelah itu, dia mulai mengeluh dengan suara cengeng, aku bosan sekali. Guru melakukan hal aneh itu lagi dan Kak Heling hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Mereka sudah lama tidak bermain bersama kami. Yuer menganggukkan kepalanya dengan tenang sebagai tanda setuju. Oh itu benar. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mencoba itu lagi sementara guru melakukan hal aneh itu bersama kakak perempuan itu. Ketika Honger membicarakan hal ini, matanya langsung berkilau dengan cahaya merah terang dan kegembiraannya terlihat jelas di wajahnya. Yuer membuka dan menutup mulutnya beberapa kali sebelum akhirnya dia berhasil menjawab dengan suara yang lemah seperti suara bayi. Oke, Honger melompat ke depan dengan gembira sebelum berhenti di depan Yuer. Setelah itu, dia mengulurkan kedua tangannya ke arahnya. Dua pasang tangan halus seputih salju yang hanya dibedakan oleh cahaya yang memancar dari kulit mereka saling menggenggam dengan lembut. Tutup matamu, kata Honger sambil menutup mata rubinya. Setelah itu, rona merah muncul di wajahnya saat dia berseru, ayo mulai. Kedua gadis itu perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke arah satu sama lain saat kunci merah terang dan perak mereka mulai saling bertautan dan mereka hanya berhenti ketika dahi mereka akhirnya bersentuhan. Sinar merah segera keluar dari tubuh Hong saat cahaya abu-abu Yu mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Dua warna kontras yang menakjubkan itu benar-benar mulai berbaur bersama, dan tubuh kedua gadis itu juga mulai menjadi hening saat mereka mulai menyatu dengan cara yang aneh. Setelah itu, mereka benar-benar bergabung membentuk tubuh seorang gadis langsing dan cantik yang terlihat sedikit lebih tua dari salah satu gadis tersebut. Rambut panjang berwarna perak dan mata merah delima, bahunya bergetar lembut saat matanya perlahan melihat sekeliling. Momen keanggunan dan keindahan yang singkat itu sudah cukup untuk langsung meredupkan cahaya zamrud yang bersinar abadi di Sky Poison Pearl. Namun, tubuh gadis itu seketika menjadi kabur dan hening juga, dan tubuh Honger dan Yuer langsung menyatu dari dalam dirinya. Setelah itu, sosok gadis itu menghilang seolah-olah belum pernah ada di sana saat Honger dan Yuer terjatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Wah! Honger duduk tegak sambil tertawa penuh semangat. Ini sangat menyenangkan, dan kali ini kami berhasil membuatnya bertahan sangat lama. Meskipun transformasi ini hanya berlangsung selama 2 tarikan napas, transformasi ini telah berlangsung jauh lebih lama dibandingkan upaya-upaya mereka sebelumnya, jadi ini benar-benar waktu yang sangat lama. Lebih jauh lagi, aku bisa melihat lebih banyak lagi pemikiran Yu kali ini. Seperti dugaanku, kamu sama denganku. Kami berdua sangat merindukan kakak Heling. Huff.
Ini semua salah guru. Yuer membuka mulutnya dan dua kata samar dan tidak jelas muncul dari bibir lembut itu. Ni, Jie. Matanya dipenuhi kebingungan. Dia tidak tahu mengapa kedua kata itu tiba-tiba muncul dari dalam jiwanya. Honger memiringkan kepalanya ke samping ketika dia mendengar kata-kata itu sebelum dia menjawab, seperti dugaanku, kamu sama denganku. Nama itu tiba-tiba muncul di kepalamu juga, Mengapa saya tahu bahwa ini adalah sebuah nama? Itu sangat aneh. Siapa yang peduli? Honger tidak pernah membiarkan masalah membuatnya frustrasi terlalu lama. Dia melambaikan tangan kecilnya dan pedang panjang yang memancarkan cahaya ungu cemerlang muncul entah dari mana. Setelah itu, dia dengan penuh semangat menggigit tubuh pedangnya, mematahkannya menjadi dua. Kedua tangannya memegang separuh pedang saat dia mengunyah makanannya dengan gembira. Sebelum dia memasuki alam ilahi surga abadi, Yunce menyuruh Yantian Xiao mengayunkan tumpukan pedang ilahi. Pedang ini akan menjadi camilan Honger, jadi dia tidak akan melakukan urusan lucu apapun saat dia berkultivasi. Yuer, kamu harus ingat bahwa ini adalah rahasia kecil kami. Mari kita tidak memberi tahu guru tentang hal ini dulu, kata Honger dengan serius. Pemandangan dia mencoba berbicara dengan serius sementara pipinya menonjol karena makanan sungguh menggemaskan. Oke, kata Yuer sambil dengan patuh menganggukkan kepalanya. Alisnya bergerak-gerak manis saat senyuman yang terlalu murni dan manis untuk dunia ini muncul di wajahnya yang seperti boneka. Kedatangan Raja Naga telah membuat seluruh wilayah ilahi barat menjadi kacau. Alam Dewa Naga, yang selama ini mengertakkan gigi dalam diam, akhirnya bisa bergerak tanpa kendala apapun. Kami menyambut Raja Naga. Kami menyambut Raja Naga. Saat Long Bai berjalan maju, semua naga di sekitarnya menundukkan kepala dan berlutut memberi hormat. Master Naga, Penguasa Naga, dan 8 Dewa Naga telah berkumpul di domain Dewa Naga sejak lama. Saat dia melangkah ke Aula Naga Kekaisaran, orang pertama yang Long Bai arahkan pandangannya adalah tamu istimewa dari alam Dewa Naga. Saudara surga abadi, kamu benar-benar menderita, Long Bai berbicara lebih dulu, suaranya diwarnai dengan kesedihan yang mendalam. Zhou Suzi tertawa kecil dan sedih sebelum dia menangkupkan tangannya dan berkata, alam dewa surga abadi dihancurkan karena lelaki tua ini, jadi aku tidak lagi pantas disapa dengan gelar surga abadi. Sekarang, aku hanya berharap bisa menjadi pedang tua yang diikatkan di sabuk Raja Naga saat aku menemanimu mengusir iblis dan membunuh Yunce. Long Bai menjawab, saudara surga abadi tidak perlu terlalu murung. Kamu masih hidup. Jadi hari di mana ras iblis dimusnahkan akan menjadi hari di mana cahaya surga abadi bersinar kembali. Orang tua ini berterima kasih kepada Raja Naga atas kata-kata baiknya, itu membuat hatiku tenang. Dia tersenyum pada Raja Naga dengan rasa terima kasih sambil menarik pemuda yang berdiri di sampingnya ke depan. Ini adalah putraku yang tidak layak, King Feng. Masa depan alam surga abadi yang baru dan baru lahir akan berada di pundak dia dan generasinya. Namun, bahkan jika mereka akhirnya menghancurkan ras iblis, akankah alam dewa surga abadi tanpa mutiara surga abadi, benar-benar dapat mencapai ketinggian semula lagi? Zhou Qingfeng segera berlutut dan bersujud kepada Raja Naga. Zhou Qingfeng Junior ini menyapa Raja Naga. Long Bai meliriknya dan berkata, karena kamu adalah penerus yang dipilih secara pribadi oleh saudara surga abadi, kamu pasti akan terus melakukan hal-hal besar di masa depan. Tidak perlu formalitas seperti itu, silakan berdiri. 8 Dewa Naga berbaris dalam 2 baris untuk menyambut Raja Naga.
Dewa Naga Penghancur Merah adalah orang pertama yang berdiri dan bergerak untuk berbicara dengan Raja Naga. Dia menekan kegembiraan dan emosi yang mengamuk di dalam hatinya sebelum dia berkata dengan suara serius, "Tuanku Raja Naga." Tidak perlu mengatakan apapun. Long Bai mengangkat tangannya untuk memotong Dewa Naga Penghancur Merah bahkan sebelum dia bisa memulai. Dia melihat ke kejauhan saat cahaya ilahi yang menggetarkan jiwa muncul dari matanya. Anda harus segera mengirimkan perintah ini ke alam Qilin, alam Kaisar Qi, alam Naga Biru, alam Naga Hui, dan alam Segudang Manifestasi. Beritahu Kaisar mereka bahwa mereka harus secara pribadi memimpin semua guru ilahi mereka ke alam Dewa Naga dalam 48 jam ke depan. Saya berharap mereka semua sudah hadir di domain Dewa Naga saat itu. Jika ada yang berani menahan apapun, maka mereka tidak bisa menyalahkan naga ini karena kejam. Kedelapan Dewa Naga menganggukkan kepala saat hati mereka bergetar hebat. Sebagai Dewa Naga, makhluk yang paling dekat dengan Long Bai, ini adalah perintah paling kejam dan mengejutkan yang pernah mereka dengar diberikan oleh Raja Naga. Itu sangat berlebihan sehingga mereka hampir tidak percaya bahwa itu keluar dari mulut Raja Naga.